Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rizka Wulandari dan saya Irma Sri Fatmayanti. Di sini kami akan memaparkan terkait laporan arus kas mata kuliah analisis laporan keuangan. Selanjutnya pemaparan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Irma. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan catatan yang memuat informasi terkait pengeluaran dan pemasukan sebuah bisnis selama satu periode. Untuk dapat menjaga stabilitas keuangan, perusahaan perlu memiliki laporan pencatatan semua kegiatan transaksi yang dilakukan. Yang kedua, tujuan pembuatan laporan arus kas. Yang pertama, memeriksa hubungan antar divisi. Atau dalam sebuah perusahaan tentu terdapat beberapa divisi yang mengelola operasionalnya. Keterkaitan kerjasama antara setiap divisi tentu harus diperiksa secara berkala agar bisa mengetahui tingkat kualitasnya. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya data laporan, dasar pengambilan keputusan bisa memiliki arahan. Yang ketiga, informasi pengeluaran dan pendapatan. Informasi laporan cash flow dibuat secara sesuai dengan prinsip keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait pengeluaran dan pendapatan. Dengan begitu, perusahaan bisa melakukan analisa secara mudah dan mampu menentukan strategi keuangan untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, manfaat laporan arus kas bagi perusahaan. Yang pertama, melihat kemampuan perusahaan dalam berbagai aspek. Adanya laporan cash flow dapat membantu perusahaan mengetahui kemampuannya dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek operasional. Yang kedua, mengetahui laba bersih. Laba bersih bisa diketahui dengan melihat arus kas yang masuk dan keluar. Yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan mengelola arus kas. Laporan cash flow dapat membantu perusahaan untuk mengetahui secara lebih terperinci tentang kemampuan dalam menghasilkan arus kas. Yang keempat, klasifikasi laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas dari pendanaan. Kategori ini akan masuk dalam laporan arus kas yang aktivitasnya berasal dari pendanaan. Yang kedua, aktivitas dari investasi. Laporan arus kas aktivitas dari investasi merupakan informasi perubahan modal belanja atau capital expenditure dan investasi jangka panjang. CapEx mengacu pada pembelian aset seperti pabrik, properti, dan peralatan. Yang ketiga, aktivitas dari operasional. Laporan arus kas kategori ini berkaitan langsung dengan aktivitas operasional yang dilakukan dalam periode tertentu. Dalam hal ini, beberapa komponen seperti laba atau rugi bersih akan diikuti dengan penambahan atau pengurangan jumlah tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Rizka. Oke, di sini selanjutnya ada metode menyusun laporan arus kas. Yang pertama yaitu metode langsung. Pada penyajian secara langsung, kegiatan operasional dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Nantinya kegiatan tersebut akan diperinci ke dalam dua jenis arus kas, yaitu arus kas keluar ataupun masuk. Beberapa kelompok yang berkaitan antara lain investasi, pendanaan, dan operasional. Nantinya arus kas dari kelompok tersebut perlu disebutkan komponennya dengan jelas. Jika membuat laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung, ketiga kelompok tersebut perlu disertakan selain laporan laba rugi pada periode berjalan, serta neraca periode berjalan dan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu metode tidak langsung. Dalam penyajian tidak langsung, arus kas pada aktivitas operasi ditentukan dengan proses koreksi laba bersih yang sudah ada pada laporan laba rugi, sehingga metode tidak langsung berfokus terhadap data yang sudah ada pada neraca dan juga laporan laba rugi. Pada metode yang satu ini, arus kas dari kegiatan operasional ditentukan dengan cara melakukan koreksi pada berbagai macam transaksi yang berasal dari pembayaran dan penerimaan kas untuk operasional perusahaan dari masa lalu dan masa depan. Kemudian selanjutnya ada dampak tidak membuat laporan arus kas. Yang pertama, dampaknya yaitu menyusun laporan arus kas
bisa berdampak besar bagi perkembangan perusahaan. Untuk itu, peranan laporan ini sangat penting, terutama dalam kegiatan menyusun strategi keuangan. Jika laporan dibuat berantakan atau tidak sama sekali dibuat, akan berdampak besar bagi perusahaan. Salah satu dampak yang bisa terjadi adalah perusahaan mengalami kesulitan saat mengembangkan usaha serta menyertakan modal pada investasi. Kemudian selanjutnya, tanpa adanya laporan cash flow atau arus kas, pengusaha tidak akan bisa memperkirakan arah bisnis yang tepat untuk dapat terus bersaing dan berkompetisi karena tidak mengetahui strategi yang tepat dengan kondisi keuangan. Di sini ada contoh pembuatan laporan arus kas. Di sini ada metode langsung, laporan arus kas PT Mahardika. Aktivitas operasional, ada penerimaan kas dari pengguna produk sebesar 6 juta rupiah, ada pembayaran kas ke vendor sebanyak 2 juta rupiah, dan operasional perusahaan sebesar 300.000. Jadi kas yang diterima dari aktivitas operasional sebesar 3.700.000 rupiah. Kemudian di sini ada arus kas negatif versus arus kas positif. Ketika laporan cash flow kamu menunjukkan hasil atau angka negatif, itu berarti kamu kekurangan uang kas selama periode akuntansi tersebut. Penting untuk diingat bahwa arus kas negatif jangka panjang tidak selalu merupakan hal yang buruk. Namun, bila laporan cash flow kamu menunjukkan hasil yang positif, artinya kamu memiliki kelebihan uang kas untuk operasional bisnis dalam periode tertentu. Kebalikan dari arus kas negatif, cash flow positif tidak selalu merupakan hal yang baik dalam jangka panjang. Meskipun sekarang ini dapat memberikan kamu lebih banyak likuiditas, mungkin uang kas tersebut berasal dari eksternal, misalnya mengambil pinjaman besar untuk menyelamatkan bisnis kamu dari kebangkrutan. Itulah mengapa arus kas positif tidak selalu positif secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya, laporan arus kas merupakan catatan yang memuat informasi terkait pengeluaran dan pemasukan sebuah bisnis selama satu periode. Untuk dapat menjaga stabilitas keuangan, perusahaan perlu memiliki laporan pencatatan semua kegiatan transaksi yang dilakukan. Tujuan pembuatan laporan arus kas yang pertama, memeriksa hubungan antar divisi, yang kedua dasar pengambilan keputusan, dan yang ketiga informasi pengeluaran dan pendapatan. Sedangkan manfaat dari laporan arus kas bagi perusahaan yang pertama yaitu melihat kemampuan perusahaan dalam berbagai aspek, yang kedua mengetahui laba bersih, dan yang ketiga mengetahui kemampuan perusahaan mengelola arus kas. Kemudian ada metode menyusun laporan arus kas, ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Karena kebetulan dari teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.